Kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-8, yaitu membahas demokrasi. Pengertian dari demokrasi. Demokrasi terdiri dari kata demos dan kratein atau demos kratos, artinya pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan rakyat menurut Trianto. Demokrasi dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yaitu adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan atau input. Kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di lembaga legislatif sebagai proses konversi, dan hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan untuk rakyat sebagai keluaran atau output. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat dan kemauan rakyat. Ya, menurut Supriyatnoko, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people, menurut Abraham Lincoln, ya, Presiden Amerika, dalam bukunya Winarno. Jadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang selalu melibatkan warga negaranya dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang sangat penting dalam rangka kemajuan negara masa ke depannya. Yang B, yaitu tentang visi dan misi MKPK, pendidikan kewarganegaraan. Ide dasar demokrasi. Ide demokrasi berawal dari zaman Yunani kuno pada abad 4 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Negara kota atau city state melaksanakan sistem demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, di mana wilayah kota ini sebetulnya kecil dan penduduk yang berhak memilih kurang lebih 300.000 orang. Bagi budak dan orang asing tidak berhak memilih. Budaya Yunani ini hilang setelah bangsa Eropa Barat mengalahkan Romawi sebagai bangsa yang sangat
memahami budaya demokrasi Yunani ini. Sehingga pada abad 600 sampai 1400 Masehi dikenal dengan abad pertengahan yang bercirikan feodal. Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai oleh paus dan kehidupan politik diperebutkan di antara para bangsawan. Sehingga kehidupan yang dihadapi masyarakat waktu itu merupakan zaman kegelapan. Demokrasi dalam perspektif Islam. 1. Kedaulatan Tuhan. Ajaran yang paling mendasar dalam Islam adalah ajaran Tauhid, yaitu pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Tuhan. Ajaran Tauhid ini menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali aspek politik, ketatanegaraan, dan pemerintahan. Dengan doktrin Tauhid, manusia secara individu maupun kelompok adalah berada di bawah kekuasaan Allah. Hanya Allah yang memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan bagi makhluknya. Kedaulatan mutlak di tangan Allah. Kedua, kekhalifahan manusia dan kedaulatan rakyat. Islam memandang bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, yakni pengganti atau wakil Allah yang bertugas melaksanakan kedaulatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Penempatan manusia sebagai khalifah Allah secara filosofis menunjukkan bahwa pemegang kedaulatan tertinggi adalah Allah. Kedaulatan rakyat harus diletakkan dalam bingkai tanggung jawab kekhalifahan. Tanggung jawab kekhalifahan menuntut konsekuensi pengembangan kreativitas manusia dalam membangun kehidupan bersama dalam batas-batas yang tidak melampaui otoritas Tuhan. Di sini tampak jelas bedanya dengan kedaulatan rakyat dalam perspektif demokrasi sekuler ala Barat yang memudahkan kedaulatan manusia dan secara tegas mengeluarkan urusan negara dari agama. Prinsip demokrasi dalam Islam. 1. Prinsip musyawarah. Islam meletakkan musyawarah sebagai prinsip yang amat penting dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum dan kehidupan bernegara pada umumnya. Rasulullah sebagai pemimpin pemerintahan Islam yang pertama telah memberikan contoh penting dari musyawarah tersebut, baik dalam kepemimpinan beliau sebagai ulama atau maupun sebagai umarah. Misalnya musyawarah dengan para sahabat dalam penyelesaian tawanan perang Badar, tentang strategi pasukan dalam perang Uhud. 2. Prinsip keadilan. Sebagai agama yang membawa misi rahmat bagi alam semesta, Islam menjunjung tinggi
keadilan dalam semua aspek kehidupan kepada setiap individu, masyarakat, rakyat, dan penguasa. Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman. Ketiga, prinsip kebebasan. Allah menciptakan manusia dengan suatu fitrah, bebas untuk memilih, menyatakan pendapat, dan melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya itu. Jika Allah memberikan kebebasan kepada manusia, maka negara bukan saja tidak berhak, tetapi juga tidak layak merampas kebebasan atau kemerdekaan itu dengan sewenang-wenang. 4. Prinsip persamaan. Menurut Islam, semua manusia dalam pandangan Allah adalah sama. Satu-satunya faktor yang membuat derajat kemuliaan mereka berbeda di hadapan Allah adalah kadar takwanya. Jadi, Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, suku, golongan, keturunan, dan lainnya. Dalam kehidupan bernegara, prinsip non-diskriminasi itu harus diwujudkan dalam prinsip persamaan di hadapan hukum, persamaan hak untuk berpolitik, persamaan hak untuk memilih dan dipilih, dan sebagainya. 5. Prinsip pembatasan wewenang dan hak penguasa. Dalam konsep Islam, wewenang dan hak penguasa itu terbatas karena dua hal. Pertama, konsekuensi logis dari kedudukan manusia sebagai wakil Allah. Karena kedudukan itu, wewenang dan hak penguasa yang dibentuk manusia dengan sendirinya dibatasi oleh otoritas Allah yang mengangkat mereka sebagai wakil. Kedua, konsekuensi logis dari penerapan prinsip musyawarah. Manakala forum musyawarah telah melahirkan kesepakatan atau keputusan bersama, maka kesepakatan atau keputusan bersama itulah yang membatasi wewenang dan hak penguasa. Hikmat ialah suatu kebenaran yang mengandung manfaat atau maslahat bagi kepentingan umum yang bersumber dari wahyu ilahi. Kebijaksanaan ialah melakukan perbuatan atas dorongan, kehendak berdasarkan putusan akal yang sesuai dengan rasa kemanusiaan. Kebenarannya berasal dari akal manusia yang adil, masuk akal atau rasional dan logis, serta baik karena secara bersih dan tulus ikhlas menghargai pendapat orang lain. Prinsip permusyawaratan berarti bahwa untuk memperoleh hikmat kebijaksanaan itu harus dilakukan melalui musyawarah, yaitu rapat sebagai forum pembicaraan, pertukaran pikiran, dan sebagainya untuk mendapatkan kesepakatan dari semua pihak yang berkepentingan. Dalam musyawarah ini mempertemukan beberapa pendapat menjadi satu kesatuan sebagai kesepakatan atau mencari
kesatuan dalam keragaman. Prinsip perwakilan berarti bahwa kedaulatan rakyat itu pelaksanaannya diamanatkan untuk dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, yaitu penyelenggara kehidupan negara atau pemerintah dalam arti luas. Wakil-wakil rakyat dimaksud harus orang-orang yang diambil dari kalangan rakyat, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, dan harus pula bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat. Prinsip dasar demokrasi Indonesia. Prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berarti kedaulatan ada di tangan rakyat yang dipimpin oleh hikmat atau bersumber dari Tuhan. Kebijaksanaan atau sebagai hasil usaha pemikiran akal budi manusia yang menyeimbangkan akal, rasa, dan kehendak dalam permusyawaratan melalui perwakilan seluruh rakyat. Jadi, prinsip dasar demokrasi Pancasila adalah kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, menurut Ismaun dalam bukunya Bakri. Prinsip kerakyatan berarti Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat. Jadi secara teoritis, kedaulatan tertinggi dalam negara berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Bersifat tunggal, utuh, tidak terbagi. Sistem pemerintahan Indonesia yang memperhatikan kehendak rakyat banyak. Prinsip hikmat kebijaksanaan berarti dalam melaksanakan kedaulatan rakyat itu terikat oleh pimpinan semacam aturan yang dinamakan hikmat kebijaksanaan sebagai paduan antara firman-firman Tuhan yang Maha Esa dan hasil usaha pemikiran manusia untuk mencari kebenaran atau rasionalisme, dan paduan itu menjadi suatu hukum. Mekanisme demokrasi Pancasila. Mekanisme adalah suatu susunan yang terdiri atas bagian-bagian yang dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang berproses. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia saat ini adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pelaksanaannya tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Asas demokrasi Pancasila terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. Dalam demokrasi Pancasila, rakyat adalah subjek demokrasi. Artinya, rakyat secara keseluruhan berhak ikut secara efektif menentukan kebijakan negara dalam rangka pembangunan bangsa dan negara masa depan. Mekanisme demokrasi Pancasila pada dasarnya sudah diuraikan dalam UUD 1945, yaitu tentang sistem pemerintahan negara, seperti paham negara hukum, paham konstitusionalisme, supremasi di tangan rakyat, pemerintahan yang bertanggung jawab, pemerintahan berdasarkan perwakilan, sistem pemerintahan presidensial, dan pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang mengalami pasang surut atau fluktuasi. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, yang masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan demokrasi dalam berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Dalam kurun waktu 78 tahun merdeka, pernah dikenal demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer berlangsung dari awal merdeka sampai keluarnya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, di mana sistem presidensial menurut UUD 1945 diubah menjadi sistem parlementer, dan Syahrir yang pro Belanda atau dikenal anti Jepang ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Perdana Menteri berikutnya adalah Amir Syarifuddin. Kemudian Hatta. Perubahan sistem ini terjadi sebetulnya karena Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno karena dianggap antek-antek Jepang. Padahal Indonesia butuh berunding dengan Belanda tentang kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 agar diakui Belanda. Kalau Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia kesulitan mencari pengakuan dari negara berdaulat lainnya di dunia, terutama negara yang mempunyai pengaruh besar di PBB. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlangsung sejak dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai muncul peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Ciri-ciri demokrasi terpimpin ini adalah dominannya kekuasaan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI
sebagai unsur sosial politik, mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup dengan ketetapan MPRS nomor 3 garis miring MPRS tahun 1963. Tahun 1960, DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan Presiden Soekarno karena menolak usul RAPBN yang diajukan pemerintah. Ketiga, demokrasi konstitusional atau Orde Baru. Demokrasi konstitusional diawali dengan G30S PKI tahun 1965, sehingga muncul pemerintahan Orde Baru. Suasana ini sampai tahun 1998. Landasan formal Orde Baru adalah Pancasila dan UUD 1945, serta ketetapan MPRS dan MPR. Di masa ini, semua produk masa demokrasi terpimpin yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dicabut oleh pemerintah Orde Baru, sehingga muncul kebulatan tekad pemerintahan Orde Baru bahwa akan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, yaitu demokrasi Pancasila atau reformasi. Runtuhnya Orde Baru tahun 1998, maka muncullah demokrasi Pancasila ala reformasi, di mana peran partai politik sangat dominan. Karena UUD 1945 menganut paham kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, maka hampir 90% materi pasal-pasal pada UUD 1945 diamandemen oleh MPR reformasi. Dalam amandemen ini, peran DPR lebih besar ketimbang peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara. Akibatnya, segala sesuatu kegiatan pemerintah harus terlebih dahulu dapat persetujuan dari DPR. Atau disinilah terjadinya korupsi oleh oknum DPR atau DPRD. Ya, menurut Asumardi dalam bukunya Bakri, mengatakan ada 4 syarat yang dapat membuat pertumbuhan demokrasi yang lebih memberi harapan, yaitu 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. 2. Pemberdayaan kelompok masyarakat menengah LSM, para pekerja, sehingga hubungan masyarakat dan negara akan berimbang. 3. Hubungan internasional yang adil dan seimbang. 4. Sosialisasi pendidikan kewarganegaraan. 5. Jadi, melalui sosialisasi pendidikan kewarganegaraan dapat dihasilkan warga negara demokratis yang menjadi tulang punggung penting bagi Indonesia. Terima kasih untuk pertemuan.